Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel pengusaha muda yang berkarya. Oke, di kesempatan kali ini kita lagi melakukan proses panen gurami babon, ya, gurami babon raksasa, gurami merah ya. Ini mau kita jadikan indukan ya. Untuk bobotnya ini bobot sekitar 4 kiloan sampai 5 kilo. Oke, ini dia prosesnya ya. Prosesnya kita jaring, lalu kita mau melakukan pengambilan bakal indukan ya, gurami raksasa atau gurami babon. Ini untuk usia sekitar usia 5 tahun ya teman-teman. Usia 5 tahun. Bobotnya sudah mencapai 5 kilogram sampai 7 kilo. Ini gurami merah ya, ada gurami merah dan ada juga gurami hitamnya. Karena di sini kita kalau mau menjadikan indukan ya, indukan gurami itu usia harus maksimal ya. Selain usia yang harus tua ya, bisa dibilang tua, itu 5 tahun ya udah pas ya untuk kita jadikan indukan. Dia mulai bisa jadi indukan dari umur 3 sampai 5 tahun ya teman-teman. 3 sampai 5 tahun itu udah bisa kita jadikan indukan. Dan untuk bobotnya itu harus di atas 4 kiloan ya. 3 sampai 5 kiloan sampai 7 kilo ya. 3 sampai 7 kilo itu sudah bagus untuk kita jadikan indukan. Jadi itulah yang menunjang ya, yang menunjang kualitas benih tadi yang dihasilkan. Pada saat sudah tercapai ya, bobot sudah tercapai dan usia sudah tercapai, jadi dia udah matang gonat. Nah, itu sudah bisa dicetak ya atau dibenihkan. Dan itu pasti untuk hasil dari kualitas benihnya nantinya itu pasti berkualitas. Itulah yang dibilang benih yang berkualitas dan benih yang bisa kita buat sertifikasinya. Jadi seperti itu teman-teman. Ini dia proses pengambilannya teman-teman. Gurami merah ya dan gurami hitam. Karena memang ya untuk omset dari pembenihan ini sangat luar biasa menggiurkan ya teman-teman ya untuk pembenihannya. Tapi kalau bisa menguasainya ya, pasti mendapatkan hasil yang maksimal dalam melakukan pembenihan ikan gurami tersebut. Karena untuk di harga indukan ini sangat mahal, per kilonya di harga 50 sampai 70 ribu ya per kilonya ya teman-teman. 50 sampai 70 ribu, bahkan ada yang sampai 100 ribu dalam per kilonya. Seekor ini bisa sampai 4 kilo, jadi kalau harga 50 aja berarti per ekornya 200 ribu ya teman-teman. Dan kita kalau untuk mau melakukan pembenihan itu minimal ya, minimal 2 betina 1 jantan, itu udah sangat minimal. Dan biasanya yang kita lakukan itu 4 betina ya, 4 betina 1 jantan, itu untuk maksimalnya. Bahkan kalau kita takutnya nggak jadi, itu bisa kita buat 6 betina ya, 6 betina 1 jantan. Jadi seperti itu proses pengawinan gurami ini. Nggak bisa ya teman-teman, selip aja jantannya ada 2 di satu kolam itu habis ya. Habis dia berantem dan bahkan ada yang mati salah satu jantan tersebut. Jadi memang ikan gurami ini memang mau ikan apapun sebenarnya ya, kalau udah ada jantan 2 nggak bisa dikawinkan.
seperti ikan laga lah kita bilang, ikan cupang ya. Kalau ikan cupang itu kalau ada jantannya dua disatukan ya udah pasti berantem, udah pasti belaga dia. Jadi untuk menandai ya ciri-ciri jantan dan betina itu sangat mudah ya teman-teman ya. Sangat mudah. Bisa dilihat dari dagu ya, dagu di bawah mulutnya. Kalau jantan itu cenderung lebih tebal ya, bawah bibirnya itu lebih tebal, dan kalau betina dia lebih cantik bibirnya. Dia bibirnya itu lebih tipis dan kelihatannya itu cantik lah kalau untuk betina, model ikannya, bentuk ikannya. Dan ini dia ya, gurami babon yang ada di kolam beton kita ya. Tadi itu di kolam tanah yang kita pakai sistem keramba. Ini kolam betonnya. Ini usia pun mencapai 5 tahun juga ya teman-teman ya. Kita pun terus menyediakan indukan ya, atau menyisihkan bakalan indukan, karena gini teman-teman, gurami ini dia nggak bisa terus menerus kita lakukan pencetakan di sepasang benih, di sepasang indukan ya teman-teman, karena dia bisa kita bilang sampai 5 atau 7 kali masa produksi dia, 7 kali bertelur ya. 7 kali bertelur ya teman-teman. Ke 8, 9, 10-nya itu benihnya udah nggak bagus, udah nggak berkualitas ya teman-teman. Jadi di sini kita ya terus menyediakan indukan atau babon, karena untuk mendapatkan benih-benih yang berkualitas, benih-benih yang fresh, benih-benih yang baru. Kalau benih baru cetakan pertama ya teman-teman, itu pesat pembesarannya sangat cepat ya. Karena memang udah kita uji, memang kita udah lama main gurami, jadi kita sudah tahu ya teman-teman. Kalau benih yang baru dicetak dengan bobot maksimal 4 kilo dan sudah matang gonat ya, cetakan pertama itu benih yang sangat bagus dan sangat cepat besar. Nah sebenarnya di situ dia kunci suksesnya juga ya. Tapi nggak bisa kita jelaskan satu persatu di setiap video kita ya. Ada kalanya di video kali ini bisa kita jelaskan ya. Jadi kalau teman-teman tuh nontonnya sampai habis ya, ya ada manfaatnya dari video ini. Tapi kalau nontonnya cuma setengah ya, itu sangat disayangkan ya, karena pengetahuannya bisa jadi ada di tengah-tengah ya. Jadi nggak, memang nonton videonya itu harus full ya, harus sampai habis jadi paham ya teman-teman ya. Ini kalau gurami, kalau 1 kali cetakan itu, pertama cetakan itu sangat bagus hasil yang didapat dari benih tersebut. Jadi seperti itu kesimpulannya ya. Jadi kalau indukan yang udah lama kali itu dicetak berulang-ulang, itu benihnya udah kurang bagus. Bahkan Amit cakap dia banyak yang cacat untuk bentuk guraminya. Jadi banyak yang bantet, jadi seperti itu. Jadi di video kali ini bisa menambah wawasan teman-teman lagi ya. Oke, terima kasih ya teman-teman ya yang udah mampir ke channel Pengusaha Muda ini. Mudah-mudahan terus dapat manfaat dari video-video dari kita ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe ya, di like, di komen. Yang ingin tahu lebih dalam lagi komentar aja ya. Komentar, dipertanyakan apa yang ingin ditanyakan, nanti bakal kita balas ya kalau pertanyaannya yang belum pernah ditanyakan. Terkadang netizen ini atau penonton kita ini yang ditanyakan itu aja, jadi udah pernah kita balas dan udah pernah kita jelaskan, masih juga ditanya seperti itu. Jadi kadang kita nggak mau balas kalau seperti itu. Tapi kalau pertanyaannya itu yang memang belum ada ya, yang menarik, itu wajib kita balas pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, di sini saya mau kasih sedikit saran atau tips buat teman-teman semua ya. Gimana cara melihat bakal indukan yang bagus ya, teman-teman. Bakal indukan yang bagus tentunya badannya bulat. Ya, seperti ini, teman-teman. Badannya itu besar, bulat. Nah, ini tebal dia, tebal dia. Jadi ini yang bagus. Ini laki-laki ya, teman-teman ya. Berbibir, dia berbibir tebal ya,
posturnya itu pun dagingnya tebal, jadi seperti itu. Itu yang bagus untuk bakal indukan. Dan betinanya kita cari juga yang lebih bulat lagi. Seperti ini ya, seperti ini dia bulat. Itu bagus ya. Betinanya ini pun betina teman-teman, bibirnya dia tipis seperti ini. Kalau jantan dia siripnya itu dia putih ya. Tapi jantan itu nggak dilihat dari sirip pun, dari bentuknya pun sudah nampak kalau itu jantan ya teman-teman. Yang penting teman-teman kalau ingin memijahkan atau membenihkan ya, yang penting yang saya bilang tadi lah, itu ukuran sudah matang gonat ya, maksudnya ukuran bobot 3 kilo ke atas lah, 3 kilo ke atas. Setelah itu perbandingannya satu jantan 4 betina, satu jantan 4 betina. Dan kalau bisa untuk pembenihan itu seperti di kolam kita ya teman-teman, itu kita buat air sirkulasi, kita buat air pancuran agar ikan itu dapat tenang dan nyaman. Pancurannya sangat sangat sederhana aja, sangat kecil ya, jadi ada suara air mancur lah. Jadi itulah yang membuat bagus dan cepat dia melakukan peneluran, jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan dapat bermanfaat ya teman-teman di video kali ini. Salam sukses dari saya, pengusaha muda, karena yang muda yang harus berkarya.